Suasana ruang sidang pengadilan militer berubah mencekam sejak hari pertama kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Laki Cepril Saputra Namo mulai disidangkan. Selama 3 hari berturut-turut, puluhan saksi dihadirkan, namun satu nama menjadi pusat perhatian. Prada Richard Bulan, rekan korban yang juga mengalami kekerasan di hari yang sama. Kesaksiannya bukan hanya membuka ulang detik-detik tragis yang merenggut nyawa seorang prajurit muda, tetapi juga mengguncang seluruh ruangan dengan fakta-fakta yang selama ini hanya beredar sebagai bisikan. Mulai dari tendangan ke bagian telinga, kondisi korban yang semakin memburuk, hingga keterlambatan pertolongan yang fatal. Semuanya terungkap tanpa bisa dibantah. Kasus ini bukan sekadar persidangan biasa. Ini adalah perjalanan menuju kebenaran. Perjalanan yang penuh air mata, penyesalan, dan kemarahan yang tertahan. Mari kita ikuti kisah lengkapnya dalam 5 narasi yang membuka tabir gelap di balik kematian Prada Laki. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Gedung pengadilan militer Kupang siang itu terasa lebih mencekam dari hari-hari sebelumnya. Cuaca panas, gerbang dijaga prajurit bersenjata, dan puluhan warga berdiri di luar pagar, menunggu dengan rasa ingin tahu bercampur kemarahan. Di dalam, ruang sidang dipenuhi keluarga korban, jurnalis, dan para prajurit yang facesnya tegang, seakan mereka tahu bahwa hari itu akan mengungkap bagian paling gelap dari kejadian malam tragis itu. Di pojok kanan ruang sidang, duduk seorang prajurit muda bernama Prada Richard Bulan. Wajahnya pucat, matanya berair, dan kedua tangannya saling menggenggam erat seperti menahan gemetar dari tubuhnya. Ia adalah rekan satu barak almarhum Prada Laki Cepril Saputra Namo, seorang prajurit 23 tahun yang meninggal setelah mengalami dugaan penganiayaan di markas Kompi. Selama berminggu-minggu, Richard bungkam. Ada bisik-bisik bahwa ia diancam. Ada pula kabar bahwa ia trauma terlalu dalam dan masih dibayangi suara bentakan malam itu. Namun hari ini, tak ada pilihan lain. Majelis hakim memanggil namanya sebagai saksi utama, dan seluruh ruangan menahan napas ketika ia berdiri. Ketika Richard melangkah ke mimbar saksi, langkahnya berat, punggungnya bungkuk sedikit, bukan karena fisik yang lemah, tetapi karena beban mental yang menumpuk sejak malam kejadian. Hakim ketua menatapnya, memberi sinyal agar ia duduk dan menenangkan diri. Namun ketenangan bukan hal yang mudah ia dapatkan. Setiap kali ia memejamkan mata, ingatan itu, suara teriakan, dentuman sepatu menghantam lantai, dan suara tubuh manusia dibenturkan, selalu kembali seperti rekaman yang diputar terus-menerus. Ketika mikrofon dinyalakan, Richard mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Semua terjadi sangat cepat, Yang Mulia. Ruangan langsung hening. Beberapa pena wartawan bergerak mencatat. Hari itu, Richard mulai menceritakan malam yang mengubah hidupnya. Malam ketika Prada Laki mengalami kekerasan yang kemudian membuatnya tak pernah bangun lagi. Ia mengatakan malam itu kondisi barak Kompi Batalion cukup tegang. Sejak sore sudah terdengar suara atasan yang marah-marah karena adanya laporan tentang keteledoran prajurit yang belum jelas siapa pelakunya. Laki saat itu hanya duduk di kasur tingkat sambil memperbaiki tali sepatu, tidak berbicara, seolah ia merasa ada sesuatu yang keliru tetapi belum tahu apa. Saat itu, Laki dipanggil keluar barak, ucap Richard. Dia sempat menoleh ke saya, seperti meminta jawaban. Tapi saya sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Laki berdiri dan keluar barak dengan langkah hati-hati. Suasana saat itu sunyi, sunyi yang menakutkan. Tidak ada satupun prajurit yang berani bertanya alasan pemanggilan. Di lingkungan barak, perintah atasan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk ditaati. Tak sampai 2 menit setelah Laki keluar, terdengar suara bentakan keras dari arah lorong. Suara yang membuat jantung para prajurit berdegup lebih cepat. Richard ingat bagaimana beberapa rekannya saling pandang, namun tak satu pun berani bergerak. Saya dengar suara sepatu menghentak, lalu suara seperti benda jatuh. Keras sekali, ujar Richard, tangannya mulai gemetar. Kami semua sudah tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Namun perintah jaga malam melarang siapapun keluar dari barak tanpa izin. Richard hanya bisa mendengar, tidak melihat. Suara bentakan itu terdengar jelas, suara seorang perwira. Beberapa menit kemudian, pintu barak terbuka. Seorang prajurit senior masuk dan memanggil Richard. Napasnya tercekat. Saya disuruh keluar, katanya, tanpa boleh bertanya apapun.
Ketika Richard keluar lorong, ia melihat pemandangan yang sampai hari ini membuatnya sulit tidur. Laki berdiri di ujung ruangan, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan pakaiannya berantakan. Di depannya berdiri sosok perwira, Letda Tharik Singajuru, yang hari ini duduk sebagai terdakwa. Raut wajah Letda Tharik saat itu sangat marah. Seperti ada sesuatu yang benar-benar membuatnya kehilangan kendali, ujar Richard. Laki tampak ketakutan. Ia berdiri kaku, matanya melihat lantai, tidak berani menatap siapapun. Richard tahu, saat prajurit dipanggil dengan nada seperti itu, pasti ada masalah besar, tetapi malam itu terasa berbeda. Atmosfernya lebih gelap, lebih mengancam, lebih seperti hukuman yang tidak wajar. Ketika Richard berdiri di samping Laki, ia melihat tubuh temannya itu gemetar. Laki sempat berbisik lirih kepadanya. Aku nggak tahu salahku apa, Ca. Bisikan itu masih terngiang jelas di kepala Richard sampai sekarang. Namun sebelum ia sempat menjawab, Letda Tharik mendekat dan membentak mereka untuk diam. Richard mengaku tidak pernah melihat wajah Letda Tharik sedekat itu. Mata yang melotot, rahang mengeras, dan napas memburu seperti menahan ledakan amarah yang siap dilepaskan sewaktu-waktu. Malam itu, saya merasa Laki sedang dalam bahaya, katanya. Dan benar saja. Detik-detik setelah itu menjadi awal dari tragedi kematian Prada Laki yang kini menjadi sorotan nasional. Semua yang terjadi setelahnya, tendangan, benturan, dan jatuhnya Laki ke lantai, akan terungkap dalam narasi berikutnya. Yang pasti, malam itu, di lorong barak yang gelap dan sempit, dua prajurit muda menghadapi salah satu momen paling mengerikan dalam hidup mereka. Dan hanya satu yang kembali dalam keadaan hidup. Richard masih bertahan dengan rasa bersalah yang menempel di dadanya. Kalau saja aku bisa melakukan sesuatu. Laki mungkin masih ada di sini. Hari kedua sidang dibuka dengan ketegangan yang jauh lebih tebal daripada hari sebelumnya. Udara di dalam ruang sidang seolah berhenti bergerak. Semua orang tahu, setelah narasi pertama Prada Richard yang mengungkap situasi malam kejadian, masih ada bagian yang lebih gelap dan lebih mengerikan yang belum ia sampaikan. Kursi-kursi kayu berjejer rapi, namun tidak satu pun yang terasa nyaman bagi siapapun yang duduk di atasnya. Di baris depan, keluarga Prada Laki duduk dengan diam yang menyakitkan. Ibunya memegang foto anaknya yang tersenyum di masa hidup, sementara ayahnya duduk tegak, rahangnya mengeras, namun matanya merah karena terlalu banyak menahan duka. Tak jauh dari mereka, para penasihat hukum, pengacara militer, dan prajurit lain yang menjadi saksi tambahan juga menunggu giliran mereka. Namun hari itu, semua mata hanya tertuju pada satu orang, Prada Richard Bulan. Ketika hakim memanggil namanya lagi untuk melanjutkan kesaksian, suasana langsung berubah. Seolah seluruh ruangan menarik napas bersamaan. Richard berdiri dengan langkah lebih mantap dari hari sebelumnya, namun tetap terlihat trauma. Bajunya rapi, rambutnya tersisir, tetapi lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur sejak malam. Mungkin bukan hanya karena gugatan hukum ini, tetapi karena ingatan malam itu terus memojokkannya seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Prada Richard Bulan, ujar hakim ketua, lanjutkan kesaksian Anda mengenai kejadian malam itu. Beritahu majelis apa yang Anda lihat dan alami secara langsung. Richard menelan ludah. Mikrofon di depannya menunggu dengan sunyi. Baik, Yang Mulia, ujarnya. Saya akan ceritakan semuanya, tanpa saya simpan satupun. Kata-kata itu membuat jurnalis di belakang langsung menyiapkan kamera. Suasana berubah lebih tegang. Richard memulai dengan menceritakan bagaimana ia dan Laki sama-sama diminta keluar barak. Di lorong sempit markas itu, cahaya lampu kuning temaram membuat suasana seperti adegan film kelam. Bau keringat bercampur debu dan oli senjata masih sangat jelas dalam ingatannya. Ketika saya berdiri di samping Laki, saya bisa merasakan kalau tubuhnya menggigil. Laki bukan tipe yang penakut, tapi malam itu, dia benar-benar ketakutan, kata Richard. Hakim meminta Richard berdiri untuk memperagakan jarak antara dirinya dan Laki. Richard melangkah beberapa langkah, dan menunjukkan posisi mereka di depan Letda Tharik. Ada kami berdua di sini, Yang Mulia, katanya sambil menggunakan tangan untuk menunjukkan arah. Dan Letda Tharik berdiri di sini. Ketika hakim memintanya duduk kembali, Richard menarik napas panjang. Saat itu, lanjutnya, Letda Tharik terlihat sangat marah. Nada bicaranya tinggi. Laki ditanya soal kesalahan yang ia sendiri tidak tahu.
Setiap kali laki mencoba menjelaskan, Leddat Harik memotong dan membentak lebih keras. Ruangan semakin hening. Richard kemudian mengatakan bahwa tiba-tiba laki diminta menghadap dinding. Laki patuh. Tubuhnya terlihat rapuh, seperti seseorang yang menunggu hukuman tanpa tahu apa kesalahannya. Setelah laki menghadap dinding, Leddat Harik mengambil helm dari rak dan melemparnya ke arah laki, kata Richard, suaranya bergetar. Helm itu mengenai bahu laki. Laki kaget, tapi dia tetap diam. Dia tidak melawan. Pernyataan itu membuat ibu laki menutup mulutnya sambil menangis. Ayahnya mengepalkan tangan, namun tetap berusaha tegar. Namun bagian yang paling mengejutkan belum keluar. Richard menunduk sejenak, seolah berperang dengan pikirannya sendiri. Ia tahu apa yang akan ia katakan selanjutnya bisa mengubah arah sidang. Namun ia juga tahu, jika ia tidak berkata jujur, kebenaran akan mati bersama laki. Yang mulia, Richard akhirnya bersuara, saya tidak hanya melihat kekerasan terjadi, saya juga mengalaminya. Seluruh ruangan terdiam. Apa maksud Anda? Tanya hakim. Saya juga dipukul dan ditendang malam itu, jawab Richard. Seketika terdengar suara desahan kaget dari para prajurit yang hadir. Beberapa penasihat hukum mulai berbisik-bisik dengan tergesa. Bagaimana itu terjadi? Tanya hakim. Richard mengangkat wajahnya. Kali ini lebih tegas. Saya dipaksa berdiri di samping laki. Ketika laki terhuyung setelah dilempar helm, saya masih diam. Tapi Leddat Harik tiba-tiba menarik keras saya dan menyuruh saya, jangan ikut-ikutan. Saya belum sempat paham maksudnya. Lalu, Richard menyentuh daun telinganya sendiri, seolah rasa sakit itu masih tertinggal. Lalu beliau menendang saya, tepat di telinga kiri. Seluruh ruang sidang kembali bergemuruh. Hakim menghentak palu 3 kali. Tenang. Semua tenang. Namun ketenangan hanya berlangsung beberapa detik, karena setelah itu, Richard melanjutkan kalimat yang membuat suasana kembali membara. Dan setelah saya ditendang, laki juga mendapat tendangan yang sama. Wajah Richard memucat saat ia mengingatnya. Nadanya pelan, namun jelas. Tendangan itu keras sekali, Yang Mulia. Laki langsung terjatuh. Saya lihat darah keluar sedikit dari telinganya. Laki memegangi kepalanya, tapi tidak diberi waktu untuk pulih. Laki dipaksa berdiri lagi. Jeda panjang mengisi ruangan. Beberapa prajurit yang duduk di belakang tampak saling menunduk, karena mereka tahu betapa bahaya tendangan ke bagian kepala. Sementara keluarga laki menangis semakin keras. Hakim menunduk dan mencatat sesuatu, lalu berkata, keterangan Anda sangat penting, Prada Richard. Ini akan kami pertimbangkan dalam pemeriksaan lanjutan. Richard mengangguk, namun matanya masih berkaca-kaca. Ia menutup kesaksiannya dengan kalimat yang menusuk jantung semua orang yang mendengarnya. Saya tidak bisa menyelamatkan laki malam itu, tapi saya berharap kesaksian saya bisa menyelamatkan namanya. Hari kedua sidang ditutup dengan suasana muram. Namun satu hal kini jelas bagi semua orang. Apa yang terjadi pada malam itu bukan sekadar kekerasan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kejam, dan lebih sistematis yang terjadi di lorong barak kompi tersebut. Dan Prada Richard baru membuka pintu pertama menuju kebenaran yang lebih pahit. Keesokan harinya, ruang sidang sudah penuh bahkan sebelum acara dimulai. Desas-desus tentang kesaksian Prada Richard yang mengungkap adanya tendangan ke telinga, tidak hanya terhadap Prada laki, tapi juga dirinya, menyebar cepat. Banyak yang datang bukan hanya untuk mengikuti persidangan, tetapi untuk melihat wajah para terdakwa, terutama Leddat Harik Singajuru, yang oleh publik kini dianggap sebagai pusat perhatian dalam tragedi malam itu. Leddat Harik duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya tetap tenang, atau setidaknya dikendalikan. Namun kedua tangannya yang saling menggenggam erat menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada rasa tegang, ada rasa khawatir, mungkin juga rasa bersalah. Tidak ada yang tahu pasti. Hakim memulai sidang dengan memanggil saksi tambahan untuk memperkuat keterangan Richard. Namun sebelum saksi lain memberikan pernyataan, majelis meminta Richard kembali maju karena ada beberapa hal yang harus ia jelaskan lebih detail, khususnya tentang kondisi laki setelah tendangan kedua mengenai bagian telinganya. Ketika Richard berdiri, seluruh orang di ruang sidang menatapnya. Namun kali ini, tatapan itu bukan sekadar penasaran. Ada rasa hormat, rasa simpati,
dan rasa ngeri terhadap apa yang mungkin akan ia katakan. Richard menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Yang mulia, setelah laki mendapat tendangan di telinga, kondisinya langsung berubah. Tidak seperti sebelumnya. Hakim meminta Richard menjelaskan apa maksudnya. Kepalanya langsung miring, dan matanya mulai kehilangan fokus, ujar Richard. Laki memegangi sisi kepalanya, dan sempat mengatakan bahwa telinganya berdenging keras. Richard menggerakkan tangannya ke telinga kirinya sendiri untuk menggambarkan situasi itu. Ia menjelaskan bahwa denging di telinga setelah benturan keras adalah gejala umum dari trauma akustik, namun bisa berubah menjadi jauh lebih buruk jika mengenai titik tertentu di sisi kepala. Dia goyah, Yang Mulia, lanjut Richard. Laki mencoba berdiri tegak, tapi tubuhnya tidak bisa menyeimbangkan diri. Ingatan itu jelas masih menghantui Richard. Ia menunduk sejenak sebelum kembali melanjutkan. Setelah itu, laki muntah. Ruangan bergemuruh, dan hakim kembali mengetuk palu untuk menenangkan audiens. Muntah itu tanda awal gegar otak, Yang Mulia, jelas Richard. Saya tahu itu. Kami semua dilatih tentang pertolongan pertama. Dan kalau seseorang muntah usai mendapat benturan keras di kepala, itu bukan tanda yang boleh diabaikan. Pernyataan itu membuat istri Leddat Harik yang hadir di ruang sidang menutup wajahnya, sementara penasihat hukum terdakwa tampak menuliskan sesuatu dengan cepat. Hakim meminta Richard untuk menjelaskan kronologi setelah laki mulai muntah. Saya ingin membantu laki, tapi saya tidak diizinkan bergerak, katanya. Setiap kali saya mencoba mendekat, Leddat Harik mengarahkan tatapannya yang membuat saya tidak berani berbuat apapun. Sudut mata Richard berkaca-kaca. Ia berjuang menahan emosinya. Laki sempat memohon. "Cah, tolong, kepalaku sakit," katanya. "Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa berdiri di dekatnya tanpa bisa menyentuh atau menolongnya." Richard menunduk, dan beberapa saat ia hanya diam, seolah mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan kisah pahit itu. Saat itu laki mulai kehilangan keseimbangannya. Dia terjatuh ke lutut, lalu ke samping, ucapnya. Tapi bahkan ketika tubuhnya sudah lemah, laki tetap berusaha berdiri. Hakim menanyakan bagaimana reaksi Leddat Harik saat melihat laki kesakitan. Richard menarik napas dan berkata, "Saya tidak bisa membaca apa yang beliau pikirkan malam itu, Yang Mulia. Tapi, beliau tidak tampak berusaha menolong." Ruangan kembali tua hening. Setelah beberapa detik, Richard melanjutkan. Laki kemudian pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai tanpa bisa menahan diri. Saya mendengar suara tubuhnya membentur lantai beton. Itu suara yang sampai sekarang masih terngiang di kepala saya. Richard menutup mata, dan beberapa detik ia tidak berbicara. Setelah laki pingsan, barulah saya dikirim kembali ke barak, katanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya tidak tahu siapa yang menolongnya. Saya tidak tahu apakah respons medis diberikan tepat waktu atau tidak. Tapi ketika pagi datang, laki sudah tidak sadar lagi. Ayah laki mendengarkan kesaksian itu dengan mata memerah, namun tetap mencoba tegar. Sedangkan ibunya menangis terisak, mengingat anaknya yang dulu selalu pulang sambil tersenyum kini hanya bisa kembali dalam peti jenazah. Hakim lalu bertanya satu hal yang membuat seluruh ruangan menegakkan badan. Menurut Anda, Prada Richard, apakah menurut pelatihan kesehatan dasar militer, kondisi seperti yang dialami laki malam itu merupakan situasi darurat? Richard menjawab tanpa ragu. "Ya, Yang Mulia. Kalau laki langsung dibawa ke medis setelah muntah dan kehilangan kesadaran, mungkin dia masih bisa selamat." Pernyataan itu jatuh seperti palu godam. Ruangan menjadi sunyi, bukan karena tidak percaya, tetapi karena kebenaran itu begitu berat. Di kursi terdakwa, Leddat Harik tampak menutup matanya sejenak. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Penyesalan? Amarah? Takut? Atau semua bercampur menjadi satu? Hakim mengakhiri sesi kesaksian Richard dengan suara tenang namun tegas. "Kesaksian Anda akan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan lanjutan. Majelis mengucapkan terima kasih atas keberanian Anda." Richard mengangguk pelan, lalu kembali duduk di bangku saksi. Tubuhnya terlihat ringan, seolah beban yang menindih dadanya selama berminggu-minggu mulai terangkat sedikit, meski rasa bersalah tetap tidak akan pernah hilang sepenuhnya.
Di luar ruang sidang, wartawan langsung memadati pintu. Pertanyaan bertubi-tubi muncul, namun Richard tidak menjawab satupun. Ia hanya ingin keluar dari gedung itu, menjauh dari suara-suara yang mengingatkannya pada malam ketika ia tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Namun ia tahu satu hal, kebenaran baru saja memasuki fase yang lebih dalam. Dan tidak ada jalan kembali setelah ini. Ruang sidang siang itu terasa jauh lebih gelap daripada biasanya. Bukan karena lampu redup, tetapi karena atmosfer yang menggantung di udara. Lebih berat, lebih menekan, seolah setiap orang membawa beban yang tidak lagi mampu disembunyikan. Pada persidangan hari keempat itu, giliran kesaksian yang paling ditunggu sekaligus paling menegangkan. Saat Prada Richard diminta menjelaskan apa yang terjadi setelah tendangan ke telinga Prada laki, ketika kondisi korban mulai berubah drastis. Suasana ruangan seketika hening ketika hakim ketua mengetukkan palu 2 kali. Detik itu juga, semua percakapan berhenti. Para awak media mengencangkan pegangan kamera mereka. Keluarga Prada laki menahan napas, dan Letdat Harik yang duduk di kursi terdakwa tampak lebih tegang dari hari-hari sebelumnya. Saksi, lanjutkan kronologi setelah pukulan terakhir yang Anda lihat, perintah hakim dengan suara tegas namun tenang. Prada Richard menarik napas panjang. Kedua tangannya gemetar halus saat disilangkan di pangkuan. Setelah tendangan itu mengenai telinga kiri Prada laki, dia mulai goyah. Yang mulia, saya melihatnya seperti kehilangan keseimbangan. Ia berhenti, menelan ludah yang terasa seperti batu. Suaranya kembali pecah namun ia berusaha mempertahankan ketenangannya. Laki sempat memegang kepalanya. Saya dengar dia berkata pelan, pusing, gelap, sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan bersandar ke dinding. Catatan penuntut umum bergerak cepat. Beberapa anggota majelis hakim saling bertukar pandang. Ayah Prada laki yang duduk di barisan depan tak lagi sanggup menahan emosinya. Ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Sementara ibu korban menggenggam foto anaknya erat-erat, seakan takut kehilangan untuk kedua kali. Hakim memberi isyarat kepada petugas untuk menenangkan keluarga, kemudian meminta Richard melanjutkan. Apakah terdakwa menyadari kondisi Prada laki saat itu? Tanya hakim. Richard mengangguk ragu. Letdat Harik sempat melihat ke arahnya, tapi beliau hanya mengatakan, bangun, jangan manja. Suaranya keras, seolah menganggap laki hanya berpura-pura. Di kursi terdakwa, Letdat Harik menundukkan kepala. Rahangnya mengeras. Sesekali ia menghela napas panjang, tetapi tak memberikan reaksi apapun. Lalu apa yang terjadi? Tanya auditor. Richard menatap lantai. Suaranya melemah. Laki sempat mencoba berdiri. Saya bantu menopang tubuhnya, tapi matanya sudah tidak fokus. Saya menyentuh bahunya. Tubuhnya dingin sekali. Dia tampak seperti tidak sadar penuh. Tapi Letdat Harik tetap memerintahkan kami untuk tidak menghentikan kegiatan. Ruang sidang kembali hening. Hening yang bukan sekadar diam, melainkan hening yang terasa seperti ruangan itu tak lagi punya oksigen. Apakah saat itu ada upaya membawa korban ke fasilitas kesehatan? Tanya hakim lebih lanjut. Tidak ada, Yang Mulia, jawab Richard lirih. Kami hanya disuruh melanjutkan latihan. Laki tetap duduk di dinding sambil memegang kepalanya. Saya ingin meminta izin membawanya ke klinik, tetapi saya takut. Saya takut disalahkan karena membantah perintah perwira. Beberapa anggota majelis hakim mengangguk pelan. Kalimat itu jelas menunjukkan suasana ketakutan yang selama ini diduga ada dalam lingkungan para prajurit muda. Richard melanjutkan dengan suara berat. Beberapa jam setelah latihan selesai, laki semakin parah. Dia muntah. Tubuhnya bergetar. Saya laporkan ke atasan langsung, tapi responsnya lambat, terlalu lambat. Ibu Prada laki menjerit kecil, memanggil nama anaknya berulang-ulang. Sidang kembali terhenti sejenak. Setelah keadaan kembali terkendali, hakim meminta Richard mengakhiri keterangannya dengan menjelaskan momen ketika ia menyadari situasi itu sudah sangat serius. Ketika saya coba memanggil laki, dia tidak menjawab. Matanya terbuka, tapi kosong. Saat itu, saya tahu sesuatu yang buruk sudah terjadi, tapi semuanya sudah terlambat. Ia terdiam. Ruang sidang menahan napas bersama-sama. Kemudian hakim menoleh ke arah terdakwa. Saudara Letdat Harik, apakah saudara ingin menanggapi kesaksian saksi? Letdat Harik menegakkan tubuhnya, menarik napas panjang,
dan berkata dengan suara lirih namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Saya tidak menyangka akibatnya sejauh itu. Saya menyesal. Saya mohon maaf kepada keluarga Pradalaki. Saya bertanggung jawab penuh. Ucapan itu tidak membuat suasana mereda. Justru semakin menusuk. Karena pengakuan itu datang di hadapan bukti yang tak bisa lagi diputar balik. Seorang prajurit muda telah kehilangan nyawanya. Sidang hari itu ditutup dalam suasana yang mencekam. Bukan oleh keributan, melainkan oleh keheningan paling mengerikan. Hening ketika semua orang menyadari bahwa satu kesalahan, satu tindakan kasar, telah merenggut masa depan seorang anak bangsa. Hari terakhir sidang sementara akhirnya tiba. Udara pagi di sekitar pengadilan militer terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih tegang. Seakan tahu bahwa apa yang akan diputuskan hari itu bakal membekas dalam ingatan banyak orang. Ratusan warga kembali berdatangan, sebagian duduk di trotoar, sebagian berdiri sambil memeluk jaket karena angin pagi yang menusuk. Mereka menunggu, karena mereka tahu sidang ini bukan sekadar proses hukum, tetapi pencarian jawaban atas kematian seorang prajurit muda bernama Pradalaki Cepril Saputra Namo. Begitu ruang sidang dibuka, keluarga korban langsung masuk. Wajah ayah laki terlihat sangat letih. Garis-garis sedih terpahat jelas di bawah matanya. Ibunya menggenggam tas kecil berisi foto laki, tidak pernah dilepaskan dari tangannya sejak awal sidang digelar. Sementara di sisi lain, terdakwa Letdat Harik Singajuru duduk dengan tubuh kaku, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah siap ia hadapi. Hakim ketua memasuki ruangan, mengetukkan palu, dan sidang dimulai. Pada hari ini, persidangan memasuki fase kesimpulan sementara, ujar hakim dengan suara tenang namun penuh wibawa. Setelah mendengar semua saksi, termasuk keterangan langsung dari Prada Richard Bulan, kami akan menyampaikan hasil sementara sebelum memasuki agenda putusan final dalam waktu yang akan ditentukan. Di sudut ruangan, Prada Richard duduk dengan wajah pucat, matanya sembab, namun ia tidak mengalihkan pandangan dari tempat keluarga korban duduk. Sejak awal, ia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab moral untuk bersaksi sejujur mungkin, meski rasa takut terus menghantuinya. Penuntut umum berdiri terlebih dulu. Dengan berkas tebal di tangan, ia membuka kesimpulan tuntutan awal. Berdasarkan keterangan saksi, rekaman internal, serta kondisi medis korban setelah insiden, kami menyimpulkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Letdat Harik Singajuru telah menimbulkan dampak fisik serius yang berkontribusi pada memburuknya kondisi Pradalaki. Beberapa orang di kursi pengunjung mengangguk pelan. Selain itu, lanjut auditor, terdapat kelalaian dalam memberikan pertolongan pertama meskipun korban menunjukkan tanda-tanda henti fungsi neurologis setelah tendangan ke kepala. Penundaan ini merupakan bagian dari rangkaian kesalahan fatal. Letdat Harik menatap meja, kedua tangannya mengepal. Ia tidak membantah. Tidak hari itu, tidak sejak hari Richard memberikan kesaksian paling berat 3 hari sebelumnya. Setelah auditor selesai, giliran tim penasihat hukum terdakwa berdiri. Mereka mencoba memberikan versi pembelaan, namun suasana di ruang sidang sudah terlalu berat. Setiap kalimat pembelaan terdengar seperti berusaha meraih sesuatu yang sejak awal tak mungkin lagi diselamatkan. Kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa klien kami telah menunjukkan penyesalan dan bersedia bertanggung jawab, ujar pengacara. Tidak ada niat membunuh. Situasi terjadi dalam konteks latihan dan disiplin militer. Ibunda Pradalaki menunduk, menahan tangis. Baginya, kalimat-kalimat pembelaan itu tidak mengubah fakta bahwa anaknya kini hanya tinggal foto. Setelah semua pihak menyampaikan pendapat, ruang sidang kembali sunyi. Hakim ketua menghela napas panjang sebelum berbicara. Berdasarkan seluruh keterangan saksi, bukti-bukti, serta pertimbangan awal, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa melakukan tindakan penganiayaan yang berkontribusi pada kematian Pradalaki. Seketika terdengar isakan tertahan dari ibu korban. Ayah laki menunduk dalam-dalam, memejamkan mata seakan mencoba menahan amukan emosinya. Beberapa penonton menyentuh bahu satu sama lain, suasana emotif menyelimuti ruangan. Namun hakim belum selesai. Putusan final akan dibacakan setelah masa musyawarah majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Ketukan palu terdengar 3 kali. Suara yang biasanya hanya formalitas kini terasa seperti gema yang mengguncang seluruh ruang sidang. Begitu sidang ditutup, ruangan berubah menjadi lautan tangis. Ibu Pradalaki memeluk foto anaknya sambil berulang kali menyebut namanya.
seperti ingin memanggil kembali jiwa yang telah pergi. Ayahnya mencoba menenangkan, namun suaranya bergetar hebat. Di sisi lain, Letdat Harik tidak bergerak. Matanya kosong. Seolah ia baru saja benar-benar menyadari betapa besar kerusakan yang disebabkan tindakannya. Kerusakan yang tak bisa diperbaiki oleh permintaan maaf manapun. Prada Richard berjalan pelan mendekati keluarga korban. Ia berdiri beberapa meter saja, ragu apakah keberadaannya akan menambah luka. Namun ayah laki menoleh, memandangnya lama, dan mengangguk pelan. Sebuah pengakuan bahwa keberanian Richard untuk bersaksi adalah bagian dari kebenaran yang mereka cari. Di luar gedung pengadilan, wartawan sudah menunggu. Namun keluarga laki keluar tanpa berkata apa-apa, hanya berjalan pelan ke arah mobil. Mereka tidak ingin memberikan pernyataan. Mereka tidak ingin menjelaskan apapun. Karena bagi mereka, hari itu bukan soal menang atau kalah di persidangan. Hari itu adalah hari ketika mereka kembali mengingat kenyataan pahit. Bahwa seorang anak, seorang prajurit muda, seorang anggota keluarga, telah pergi karena kekerasan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan sampai putusan final dijatuhkan, luka itu masih terbuka, masih basah, dan masih terus mengalirkan rasa kehilangan yang tidak pernah mereda.